Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Diva Yunita dengan NIM 22010123 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bawono Agustin Widi dengan NIM 2201011117. Bahwa video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nurmalita Sari, SSI, MPD. Yang pertama, ada logika dan fungsi. Studi kasus SMK Negeri 7 Surakarta. Logika. Jika siswa di KB SMK Negeri 7 Surakarta lulus TO pertama, maka siswa dapat melanjutkan TO kedua. Jika di KB SMK Negeri 7 Surakarta lulus TO pertama, karena itu siswa dapat melanjutkan TO kedua. P. Siswa DKV lulus TO pertama, siswa dapat lanjut TO kedua. Argumen. Jika P maka H dan P mengakibatkan H, bentuklah tabel kebenaran untuk P, H, dan jika P maka H. Berikut tabelnya. Jika B maka B hasilnya B, jika B maka S hasilnya S, jika S maka B hasilnya B, dan jika S maka S hasilnya B. Argumen sahih adalah jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya benar. Kita periksa apabila hipotesis jika P maka Q dan P benar, maka konklusi Q juga benar. Lihat tabel, ada jika P maka Q dan P benar, kita bersama-sama dan Q juga benar. Jadi argumen di atas sahih. Fungsi. Ketahui jumlah siswa peserta TOS pertama siswa jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 7 Surakarta yang diadakan oleh sekolah berjumlah 15 siswa dan telah dilaksanakan. Diketahui bahwa dari 13 siswa yang lulus dan 3 belum lulus, berikut data hasil TRIOS. Pertama, murid jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 7 Surakarta. Berikut tabel peserta jika nilai di atas nilai rata-rata 72,45, maka peserta dinyatakan lulus. Dan jika nilai kurang dari nilai rata-rata 72,45, maka peserta dinyatakan belum lulus. Maka diketahui himpunan A disebut domain atau daerah asal. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Contohnya nomor 1 dengan nama Andreas Trianto dengan kode A, dan seterusnya sampai nomor 15 dengan kode O. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Bisa dilihat seperti gambar di samping. Lulus dengan kode L dan belum lulus dengan kode BL. Fungsi A, B, E, E, F, G, H, I, J, L, M, O dinyatakan lulus, dan D, K, dan O dinyatakan belum lulus. Dari data di atas dimaksud
fungsi untuk atau pada semua kebumen terpasangkan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya, ada aplikasi pewarnaan graf pada penempatan lantai kamar pasien dengan studi kasus Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Yang kedua, ada pendahuluan, yaitu studi kasus ini membahas aplikasi pewarnaan graf pada penempatan lantai kamar pasien. Sampel data yang digunakan adalah data pasien Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta. Proses pewarnaan ini menggunakan algoritma Wells-Powell untuk mempermudah proses pengolahan data. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah lantai untuk menempatkan sejumlah pasien, sehingga tidak ada pasien yang berasal dari ruang ataupun kelas yang sama dalam satu lantai. Kemudian ada sampel data Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta dengan sampel data pasien berjumlah 10, yaitu ada nama pasien 1, Hendiawan Setianto dengan ruang Wirata kelas 2, Wahyu Suwondo ruang Narada kelas 2, Budi Prayetno ruang Kamajaya kelas 3, Suparti ruang Ratih kelas 2, Siena ruang Rama kelas 1, Indra ruang Pandu kelas 2, Mudiono ruang Ayodhya kelas 3, Hendri ruang Krishna kelas 1, Sri Budi ruang Wirata kelas 1, dan Selvia Kumala ruang Sri Kandi kelas 3. Berikutnya ada derajat dari setiap titik pada graf. Yang pertama ada titik dan derajat dari F1 sampai F10. Dan ada derajatnya 4. Untuk F1, F2, 3, F3, 2, F4, 3, F5, 2, F6, 3, F7, 2, F8, 2, F9, 3, dan F10-nya 2. Kemudian diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, dimulai dari F1, ada 4, F2 ada 3, F4 ada 3, F6 ada 3, F9 3, F3 ada 2, F5 ada 2, F7-nya derajat 2, F8 2, dan F10 2. Kemudian ada matriks ketetanggaan dari A sampai J, dari data 1 hingga data 10. Berikutnya ada penerapan vartek dan simpul tetangga, yaitu simpul F1 sampai F10, dan ini ada simpul tetangga. Berdasarkan tabel 5, diterapkan pewarnaan untuk menentukan warna setiap simpul, menyatakan bahwa representasi graf yang akan digunakan dalam penempatan lantai kamar pasien di Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta, setiap pasien diwakilkan sebagai sebuah simpul atau vartek pada grafik. Setidaknya 2 daerah yang berbatasan langsung atau bertetanggaan menjadi alasan pengembangan tersebut. Penempatan lantai kamar pasien memiliki 4 warna yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar 1, representasi simpul yang bertetanggaan. Dari A sampai J, pewarnaan simpul yang melibatkan pemberian warna pada setiap simpul atau vartek yang tidak bisa sama dengan warna simpul terdekat. Berdasarkan pewarnaan menggunakan algoritma Wells-Powell, dalam pewarnaan graf penelitian ini menggunakan 4 warna. Dari 4 warna tersebut, diartikan bahwa penempatan lantai pada kamar pasien ada 4 lantai, di mana tidak ada pasien yang berasal dari ruang ataupun kelas yang sama dalam satu lantai. Berikut ada gambar 2 representasi simpul pada graf dengan hasil pewarnaan graf dari A dan J. Hasil pewarnaan yang diterapkan pada tabel 1 sampel data pasien ditampilkan pada gambar 2. Hasil penerapan algoritma Wells-Powell
terhadap penempatan lantai kamar pasien dengan gugusan simpul yang kontras dengan warna yang ditunjukkan pada tabel 6. Berdasarkan temuan ini, dimungkinkan untuk memetakan pasien dan lantai kamar pasien sesuai dengan jumlah kelas yang tersedia, memastikan pasien memiliki preferensi tidak ada pasien yang berasal dari ruang ataupun kelas yang sama dalam satu lantai. Dengan pewarnaan graf yaitu ada 4, merah yang tidak bertetanggaan dengan C, begitu pula dengan warna hijau B dengan I, warna kuning J dengan H, warna biru F dengan G, dan memiliki 4 warna. Kemudian tabel 6, pengelompokan lantai kamar pasien sesuai kelas. Terdapat warna dan ruang kamar, yaitu hijau dengan ruang wirata kelas 1 dan ruang narada kelas 2, kuning dengan ruang Krishna kelas 1, ruang Rate kelas 2, dan Sri Kandi kelas 3, merah dengan ruang kelas 1, Rama, ruang Wirata kelas 2, dan ruang Kamajaya kelas 3. Dan terakhir biru, ruang Pandu kelas 2, dan Ayodhya kelas 3. Setiap warna pada tabel 6 menjelaskan pewarnaan, menunjukkan lantai ruang kamar pasien. Oleh karena itu, warna yang berbeda menunjukkan lantai yang berbeda. Warna hijau menunjukkan lantai 1, warna kuning menunjukkan lantai 2, warna merah menunjukkan lantai 3, warna biru menunjukkan lantai 4. Berikutnya ada tabel 7 pewarnaan sesuai ruang kelas pasien. Berikut tabel-tabel hasil pemberian warna sesuai ruang dan kelas pada penempatan lantai kamar pasien. Yang pertama ada pasien Hendiawan Setianto, ruang Wirata kelas 2 dengan lantai 3 dan warna merah. Kemudian ada Wahyu Suwondo dengan ruang Narada kelas 2 dan lantai 1 dengan pemberian warna hijau. Kemudian Budi Prayitno ruang Kamajaya kelas 3 dengan lantai 3 dan warna merah. Kemudian Suparti ruang Rateh kelas 2 dengan lantai 2 dengan warna kuning. Kemudian Siena Amira Ahmad ruang Rama dengan kelas 1 dan lantai 3 ruang merah, warna merah. Kemudian Indra Arum Pradesa dengan ruang Pandu kelas 2, lantai 4 dengan warna biru. Kemudian Mudiono ruang Ayodhya dengan kelas 3 dan lantai 4 warna biru. Kemudian Hendri Kristianto ruang Krishna 1 kelas 1 dan lantai 2 dengan pewarnaan kuning. Kemudian Sri Budi Rahayu dengan ruang Wirata kelas 1 dan lantai 1 pewarnaan hijau. Kemudian yang terakhir ada Selvia Kumala Arsi Santi dengan ruang Sri Kandi kelas 3 dan lantai 2 dengan pewarnaan kuning. Kemudian ada kesimpulan. Berdasarkan studi kasus di atas dapat disimpulkan diperoleh bilangan kromatik dari graf G adalah 4, yaitu warna 4, dengan asumsi yang sama bahwa dibutuhkan 4 lantai sehingga tidak ada pasien dari ruang ataupun kelas yang sama dalam satu lantai. Terima kasih. Terima kasih video presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.